Kenapa digunakan dalam taklim ini, dalam ta'alum pengalingkaran? Karena memang dalam perspektif pendidikan ternyata ini sangat terutama memang dipakai di pasca sarjana. Maka hampir tidak ada kuliah pasca sarjana berjajar mesti melingkari dosen kan. Ini pernah saya bahas, saya analisis, maka apa di disertasi saya kan ada metode Rasulullah dengan halaq. Ada 3 kelebihan. Pertama, adanya egaliter antara dosen dengan murid sama, tidak ada tinggi bawah. Yang kedua, jarak antara guru dengan murid itu bisa lebih dekat. Kalau tadi berjajar kan jauh, sekarang kan dekat. Yang ketiga, tempat tidak memerlukan terlalu luas dibanding dengan berjajar. Dengan ini guru misalnya mau mengingatkan muridnya tidak harus sebelah sono tuh. Nah, cukup dengan. Dan yang keempat, kedekatan tertentu antara guru dengan murid. Itulah Islam. Semua mengandung hikmah dan positif. Hanya jalan diungkap sehingga seakan-akan itu milik bukan orang Islam, padahal kita milik orang. Bahkan ada beberapa yang saya lihat di Turki juga, beberapa tempat ada yang saya lihat di Solo. Khutbah itu tidak berjajar. Khotib itu dikerumuni oleh makmum Jumat. Nah, itu. Dan memang itu ada dalilnya. Tapi kalau kita lakukan tambah ribut lagi. Jamaah ini macam-macam. Padahal memang itu ada sunahnya. Jadi kalau di Turki itu mimbar di tengah, kemudian makmum mengelilingi khotib. Coba di sini jadi tarik batu. Ya, itulah para ikhwan. Sekali lagi, marilah kita awali taklim dan ta'alum kita baca dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sebagai materi terakhir dalam semester ini, yang itu 1 semester. Nah, saya akan menutup dengan materi mata kuliah. Anggap saja ini kuliah tafsir maupun tafsir tematis. Tapi juga saya mau ngetes dengan materi yang sudah saya sampaikan. Siapa-siapanya dites ya. Nah, apa ini perlunya? Persepsi ya. Nah, itu. Pertama, tafsir maudhu'i atau tafsir tematis. Ini memang salah satu kajian tafsir yang baru. Dulu di kalangan para ulama tidak ada. Hampir semua tafsirnya itu mengurutkan ayat-ayat Al-Quran, mulai dari Alif Lam Mim terus sampai Anas. Itu metode tahlili namanya. Jadi diurai. Ya. Nah, metode maudhu'i jangan dihubungkan dengan hadis maudhu' ya. Menjaga hukumnya ya. Maudhu' itu artinya memang kadang-kadang keyakinan palsu, kadang-kadang tematis, tapi yang dimaksud adalah tematis. Kalau hadis maudhu'
berarti hadis palsu. Kalau tafsir maudhu, maksudnya tafsir palsu kan tafsir tematis. Ini kajian baru ya. Dulu di era yang lama para ulama salaf hampir tidak ada yang membahas di mana Quran dibahas secara tematis. Dan untuk membahas tema Quran mesti, ini syarat tafsir tematis, harus ada kalimat atau kata atau pengertian yang dikandung dari ayat tersebut. Jadi tidak boleh mengada-ada. Misalnya kita akan bahas ya kemalasan dalam Al-Quran. Bisa, karena dalam Quran ada kata-kata malas. Dan orang-orang mengatakan orang munafik kan ketika sholat kamu usaha. Nah, karena memang ada kalimat malas di Quran. Nah, kemudian misalnya lagi wanita dalam Quran, boleh nggak? Boleh, karena di Quran ada kalimat apa? Wanita. Kemudian berjamaah dalam Quran ada. Jadi mesti harus ada kalimat. Kalau tidak ada, mengada-ada ya. Misalnya laki-laki dalam Quran, ada nggak? Ada. Istirahat dalam Quran, ada nggak? Enggak ada. Enggak ada. Satu kalimat yang tidak ada di dalam untuk istirahat. Hebat kan? Memang betul nggak ada istirahat, nggak ada. Jadi terus, maka para ulama dengan namanya istirahat itu adalah pergantian aktivitas. Jadi nggak ada berhenti istirahat. Istirahah fil Quran, enggak. Ini hebat. Satu kalimat yang tidak dalam adalah kalimat apa? Istirahat. Tapi kita yang jujur yang kita pikirkan adalah belum mulai sudah istirahatnya apa ini? Ya. Nah, saya asalnya ragu apakah ini memang benar apa tidak ada pembahasan semacam itu. Karena saya dilami oleh buku Khilafah Alaminaji. Sudah baca semua belum? Kalau ya sudah khatam belum? Nah, kan gitu. Akhirnya sudah paham belum kan gitu. Nah, di Muqaddimah Khilafah Alaminaji kan oleh Al-Fatah kalau kamu menghadapi permasalahan, maka jadikan Quran itu di depan. Baru kemudian kamu cari penyelesaiannya dari Quran. Nah, kemudian belum menampilkan hadis. Quran ini akan menjadi pembela, tapi juga bisa menjadi penghujat. Hadisnya kan sebetulnya siapa yang menjadikan Quran di depannya, maka odal Quran tadi akan membimbing dia ke surga. Tapi ketika Quran ditaruh di belakang, maka Quran akan mendorong dia mendorong kadang-kadang positif, ini negatif. Kalau bahasa Jawanya jorok gitu. Apa bahasa Indonesianya? Enggak ada kan? Merumuskan. Nah, pokoknya bahasa Jawa itu dijongkrokkan, nolak ya. Nolak juga kadang-kadang orang ikhlas dikerapkan. Nolak aja cuma udah kan gitu. Menjongkrok bahasa Madura betul. Mendorong paksa. Ya, mendorong cara paksa gitu. Ya, pokoknya itulah ya. Nah, saya cari referensi di beberapa negara. Ya, ketika saya Jerman imam untuk beberapa negara, saya itu cari bener alhamdulillah di aman itu mana? Ibu kota Yordania. Dan saya temukan memang satu kitab khusus membahas tafsir maupun seperti yang tadi saya jelaskan, bahasanya untuk membahas Quran secara tematik itu mesti ada kata yang dikandung oleh ayat itu. Kalau enggak, dan seterusnya. Kemudian diperkuat dengan ayat yang lain.
baru kemudian diperkuat dengan hadis, baru kemudian dengan pandangan kita. Itulah yang kemudian saya bukukan dalam buku Nasihatun lil Mu'minin. Itu sebetulnya itu tafsir tematis. Sudah baca belum? Ya, ya. Sudah ada belum? Belum. Terlalu tebal. Kata-katanya kemarin dikasih tipis, katanya kurang tebal. Ketebalan. Ya, nah, ya udah, itu namanya tafsir mau. Ternyata memang nggak dirijani memang pakarnya Pak Quraisy ya, terlepas dari masalah akidah. Dan kalau kita membahas ulama, tidak boleh kita menyangkut latar belakang dia. Yang kita katakan ada ilmu. Maka banyak kata-kata kajian para ulama dulu mengkaji yang akidah beda. Contoh tafsir Al-Kasyaf itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu jelas, jadi Mu'tazilah Az-Zamakhsyari. Tapi tetap dibahas oleh orang-orang Sunni. Sunni dengan Mu'tazilah kan bertentangan, ya itu. Tapi tetap dibahas. Dan setiap mesti mendoakan dulu. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini satu pembukaan yang memang menjadi tradisi dalam dunia ilmiah. Qala mu'allifu, telah berkata penyusun rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati, dan seterusnya. Mudah-mudahan ilmu dia bermanfaat dan jika yang mengaji kita bermanfaat. Misalnya lagi Bidayatul Mujtahid, itu mazhabnya Malik, ada punya sanadnya ya, itu dikaji oleh orang-orang Indonesia yang mazhabnya adalah Syafi'i. Tapi tetap kiai saya dulu ketika setiap kali mau membahas itu, membaca itu, qala mu'allifu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Subul Salam itu Syiah, Syiah Zaidiyah, ya, sarah dari Bulughul Maram yang Sunni Syafi'i. Jadi zaman dulu tidak ada pertentangan mazhab kalau sudah di bidang ilmu. Nah, kita itu kadang-kadang mohon maaf bukan membela, tapi di dunia ilmiah. Gara-gara Pak Quraisy pandangannya beda soal jilbab, maka bukunya enggak ada yang ini nggak seperti. Banyak yang bagus ya, harusnya begitu. Quraisy ini ya yang menghalalkan, tidak pakai jilbab, padahal bacanya belum, yakinnya belum, ya cuma dengar aja, kan belum baca tafsirnya Al-Misbah yang 9 jilid, 10 jilid itu, nah 10 jilid ya. Nah itu para ikhwan, inilah kurang sportivitas kita dalam dunia ilmiah. Jadi semacam itu. Jadi pakarnya memang beliau, ya, memang beliau sejak S1 sampai S3 itu tafsir, ya. Nah, jadi itulah terang. Jadi jangan sampailah kita karena kebencian pada seseorang kemudian menganggap semuanya jadi tidak benar. Ini menurut iman saya, ya sebaiknya begitulah. Ya, tapi kan banyak juga kelompok-kelompok lain. Wah ini bukan guru saya, nggak mau ngaji. Bahkan lihat ustadznya siapa? Tinggal pergi lari semua. Itu bukan ajaran Islam. Begitu itu menurut saya. Nah jadi kembali lagi. Nah saya kan sudah menjelaskan mulai dari awal. Ini sekarang tafsir mau. Yang pertama pagi kemarin membahas surat apa? Itu dulu. Ingat nggak? Ya lupa semua. Kemarin itu pagi ini lah, pagi kayak gini bahas surat apa? Tentang wanita. Habis subuh itu loh, baru kemarin. Enggak, ini saking banyaknya materi. Al-Baqarah betul 183 kan, soal puasa kan. Nah, kita bahas dari perspektif apa? Motivasi kan gitu. Nah,
sambil mengingatkan, saya jangan gurunya ingat lah, bangetan kalau gurunya nggak ingat ya. Satu ya, kemarin kita bahas surah Al-Baqarah 183 soal apa? Puasa dilihat dari perspektif motivasi kan gitu. Kenapa orang kuat puasa? Kan gitu kan bisa tanya. Karena apa? Adanya motivasi atau niat kan. Ini kan tanya lagi lebih rumit pada lupa cuman berita motivasi dengan niat kan. Ada yang mesti ingat? Udah Bapak, memang manusia itu tempatnya. Gurunya aja yang sabar ya. Nah, terus siangnya Lebron, udah itu aja, isinya apa ntar dulu. Yang penting pokoknya dari Al-Imran 159. Soal apa? Ketaatan. Soal apa? Konsulita lalu enggak lah. Soal ketaatan udah bukan. Ramulah menghadapi makhluk. Sikap umarok. 7 sikap umarok yang dirahmati oleh Allah kan gitu. Dan Bapak ya, lupa lagi. Sabar, guru itu harus sabar ya. Yang salah gurunya yang bilang. Semuanya enggak ngerti. Nah, maka gurunya salah, kita ngulang lagi kan. Nah, diulang lagi enggak? Apa materi terus ya gitu. Nah, terus setelah siangnya tadi malam apa kapan? Materi lagi kemarin. Tadi malam kan? Tadi malam betul kan? Karena sore kan kita nggak ada materi. Nah, soal apa tadi malam? Bukan. Nanti belum ini Naim kan tiba-tiba mendatangkan muslimah. Nah akhirnya isi mendadak saya kan. Kan asalnya kan kultum. Yang kultum itu loh. Surah apa? Nah, surah apa? Nah betul. Berarti gurunya nggak bodoh-bodoh amat ya. Ada yang ingat ya. Al-An'am ayat 65. Soal apa? Azab. Nah, kan gitu. Ya. Terus setelah itu malamnya nah ini yang Fatihah ingat semua kan? Alhamdulillah. Ya betul kan? Makin terakhir kan makin ingat. Itu berarti normal. Ya, dan normal banget lah. Kalau yang lupa yang terakhir apa ya? Yang lupa yang lama itu normal namanya ya. Itu. Nah, kemudian pagi ini nih ya. Betul kan cara begini kan? Nah, tapi jangan lupa nanti baru sampaikan terus tanya lupa ya. Nah, pagi ini kita akan membahas syukur ya. Gitu. Nah, dari Al-Baqarah 185 ya. Di dalam rangkaian soal puasa itu ada 3 kata la'alla. Yang pertama la'allakum tattaqun 183. Kemudian 185 la'allakum tashkurun. Kemudian satu lagi ini nanti disampaikan nanti di Singkawang di Tayang. Kalau mau ikut nanti di sana. Ya, itu. Nah, yang ketiga nanti la'allahum yarsudun. Ditutup lagi dengan la'allahum yang takun. Jadi di rangkaian puasa ini banyak kata-kata la'allah. Pertama la'allakum tattaqun. Kemudian la'allakum tashkurun. Terus la'allahum yarsudun. Masih ingat nggak kemarin ditanya la'alla dengan asa? Itu hampir asa pasti. Ya, jadi kepastiannya la'alla itu lebih rendah daripada asa begitu. Nah, jadi para ikhwan semuanya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kenapa puasa ini didekatkan atau jadikan sebagai dasar untuk agar kita menjadi orang yang bersyukur.
Bersyukur itu biasanya hubungannya dengan nikmat. Nikmat adalah, nah ini lupa lagi nggak apa-apa ya. Enggak, soalnya yang saya sampaikan kadang-kadang kan baru. Nah, karena kebaruan itu baru kenal sekali kan, maka kalau lupa wajar gitu. Nah, nikmat adalah halatul khairi. Ini pernah saya sampaikan. Kondisi yang baik itu adalah nikmat. Seperti pagi ini nih. Nah, ya. Ini baik ya kondisinya? Baik. Dan baik menurut Allah ya. Kita bisa sholat subuh pagi ini. Ini nikmat. Dan ada juga kondisi baik tapi tidak khair. Misalnya orang bangun pagi langsung lari pagi. Baiknya menurut dia baik, tapi menurut kita tidak. Menurut Allah harusnya sholat subuh dulu. Seperti nyanyian Umay Rama kan? Iya. Apa kan? Apa kalau Umay Rama? Ya itu. Nah jadi itu, ya, itulah yang disebut dengan nikmat, halatul khair, kondisi yang baik. Kalau mau diberi kurung menurut Allah, ya. Jadi ilmu untuk membuat definisi ini ada sendiri. Definisi yang paling baik itu yang jami manik, yang kalimat singkat tapi bisa memberikan pengertian yang integral dan menghalangi pengertian lain masuk ke dalam pengertian itu. Coba bayangkan, nikmat tadi definisikan hanya dengan dua kata, halatul khair. Jadi mudah diingat ya. Nah, tidak terlalu panjang. Kalau kemarin definisi saum kan agak panjang, ya, sampai salah nih mengucapkannya. Saum adalah syariat Allah, setiap menahan makan dan minum serta hubungan suami istri mulai dari terbitnya jam matahari lagi itu. Panjang kan? Nah, dan seterusnya. Itu panjang. Ya itu. Tapi kalau nikmat tadi, kalau kita ingat sholat itu apa? Sholat panjang juga. Aqwalun wa af'alun muqtadatun bit takbir wa muqtatamatun bit taslim. Nah, pada semuanya. Jadi itulah definisi. Nah, nikmat tadi singkat sekali, 2 kalimat saja. Jangan lupa ya. Halatul khair, kondisi yang baik. Nah, jangan kali ini lupa beli. Nikmatnya dari mana? Ya, nikmat dari buku yang begini banyak ini oleh para ulama dibagi menjadi 5. Nah, tapi kalau para hewan mau nambahin silakan. Bukan Quran ini kan, bukan hadis ini kan, silakan mau nambahin 15 apa-apa. Tapi 5 aja lupa, nambah 15 tambah lupa kan. Nah, pertama nikmat fitriyah 1. Nanti saya sebut ya. Yang kedua nikmat kasbiyah atau ikhtiar. Yang ketiga nikmat alamiah. Yang ketiga nikmat, yang keempat nikmat diniyah. Nah, yang kelima nikmat ukhrawiyah. Ini pertama nikmat apa? Fitriyah. Yang kedua kasbiyah. Yang ketiga alamiah. Yang keempat diniyah. Yang kelima cerdas. Maka Imam Hanafi, kenapa disebut Hanafi? Walaupun beliau sudah memang sangat hebat pemikirannya dan kecerdasannya, tidak pernah lupa beliau membawa tempat tinta. Kalau sekarang bukan tempat tinta. Kalau dulu, kalau yang generasi tahun 60-an kalau di pesantren itu kan nulisnya pakai pulpen tutul. Artinya pulpen belum ada isinya. Nah, kemudian di situ ada dawat tempat tinta. Jadi kalau menulis ditaruhkan dulu baru tuliskan. Ini kan pulpen ini kan baru. Dulu kan betapa repotnya dulu para ulama. Tapi Imam Hanafi kemana-mana selalu bawa ini tadi
tempat kita. Nah, imam sekelas Imam Nawawi aja begitu. Harusnya kita ya bawa pulpen 5 kan. Tapi kita kadang-kadang kertas aja nggak bawa ya gitu. Ya, jadi itulah nikmat ya. Sekarang kita awali satu-satu. Tapi waktunya kata wali sebelum suruh nih harus segera tinggalkan tempat kuliah ya. Jadi singkat-singkat ya. Dan pertama nikmat fitriyah, nikmat yang merupakan pembawaan kita, disediakan sejak kita lahir, bahkan sebelum. Contoh yang paling utamanya kita dijadikan oleh Allah dilahirkan manusia. Jadi kadang-kadang kita nggak menganggap nih. Coba kalau dulu kita dilahirkan berwujud tikus, bisa nggak? Kadang-kadang kita ini nikmat ini nggak diingat. Nah, jadi alhamdulillah kita dilahirkan oleh Allah berwujud apa? Manusia. Nah, nggak ada permintaan orang tuanya, ya Allah jadikanlah anak saya ini manusia, karena sudah nggak biasa kan? Nggak ada itu, kita aja nggak berdoa, ya Allah mudah-mudahan bayi saya ini manusia, kan begitu. Tapi Allah walaupun kamu nggak minta, saya kasih. Nah, terus lagi diiringi dengan berbagai macam nikmat, makan. Berapa? 2. Coba kalau 3. Kan gitu. Coba bayangin kalau 3 gimana? Nah, kemudian ya misalnya tuh 1 aja lah gitu, kurang 1. Kadang-kadang orang lupa rambut kita bermacam-macam. Nah, rambut kepala bisa panjang, maka tukang cukur kan laku. Tapi rambut bulu mata nggak bisa panjang. Coba kalau diikut kayak gini, itu kadang kita nggak mikir. Nikmat fitriyah loh, oleh Allah dan cipta sedemikian rupa, udah kamu terima dan ini mesti terbaik. Telinga diberi daun ya. Apa sih ini daun telinga? Apa juga ya? Menangkap suara agar tidak lolos ke belakang. Coba begini, lepasan? Lepasan. Pernah mikir nggak? Loh. Ya begitu tadi, suara terus masuk dan seterusnya. Berdaurekan sendiri kan panjang nih. Nah, banyak ya. Nah, sekarang nikmat kasbiyah atau nikmat ikhtiariyah. Nikmat yang mesti harus dicari, nggak bisa datang sendiri. Contoh apa? Ilmu. Nggak bisa tidur di rumah tiba-tiba itu lari laduni ya, laduni tiba-tiba pinter ya, tapi sedikit sekali yang laduni itu di dalam ada kan fil laduni Allah. Wah, orang yang ilmunya laduni sedikit sekali. Dan itu pun sebetulnya usaha dari nenek moyang. Nah, jadi misalnya maaf ya, saya ini banyak laduni ini. Nah, ya orang belum kamu kok bisa bahasa Arab kan gitu. Nah, kan bahasa Inggris nggak bisa. Ya itu. Saya nggak pernah belajar secara khusus, nggak pernah. Tapi orang nggak percaya kalau saya ini tamatan Indonesia. Rata-rata series dari mana kamu? Ya Azhari kalau bisa gitu. Kemudian kamu enggak semuanya. Saya tamatan Merangke. Nah, mungkin ya banyak karena doa kakek saya atau bapak saya sehingga ya begitu baca seperti kalau karyawan kan pada lupa. Saya alhamdulillah itu bukan sombong ya. Itu bahasanya itu ada loh. Ya itu. Dan saya nggak pernah pesantren. Kakak saya sendiri heran. Ya saya itu dapat ilmu dari mana? Kakak saya. Karena kan saya pesantren cuma 8 bulan. Habis itu enggak. Nah, ada yang begitu. Ini mau nggak jadi lagu ini? Kan gitu. Tapi mbahnya dulu doa. Bapak saya dulu doa, ya kenanya di saya, kan gitu mungkin. Nah, memang ada ya. Nah, tetapi secara umum itu ilmu harus dicari, nggak bisa datang sendiri menurut saya. Apalagi yang harus dicari jodoh. Nah, lupa. Ini jodoh datang sendiri apa dicari? Cari kan? Gitu aja nggak dapat kan? Hanya yang sekian kali. Tawari saya yang nyarikan.
Sampai ke lampu. Jamin lampu, jamin. Enggak bisa, mas. Orang ujungnya anak Kartosuro tiba-tiba datang ke Jawa ke pojok. Ini nggak mungkin ya. Maka harus apa? Dicari. Nah, jodoh harus dicari. Nah, kalau udah nggak datang, yang mencarikan dia ke orang tua. Nah, ini yang syariat ini hilang. Jadi dibiarkan anak nyari sendiri, tidak sunnah. Sunnahnya itu orang tua yang mencarikan. Itu kan zaman Siti Nurbaya, bukan? Itu memang syariat. Anak saya 4, saya carikan semua. Dan tidak mudah. Tentang anak ustaz, anak imam, semua orang jawab enggak. Kalau rata-rata pada minder. Nah itu, oh enggak lah itu. Nah jadi tadi jodoh ya, nikmat yang harus apa? Dicari. Lagi pekerjaan. Kan gitu, nggak mungkin lah pekerjaan dari sendiri. Ada proyek gitu ya, cari nggak proyek? Cari. Nah itulah nikmat ikhtiari. Nah dapat 3 aja, lanjutkan sendiri. Nah ya, nikmat alamiah, nikmat yang disediakan oleh alam semesta, udara. Bayar nggak kita? Nggak ada yang bayar. Masya Allah. Air coba renungkan Tuhan. Itu kadang-kadang kita minum oleh Allah diciptakan sebagai satu benda yang sangat-sangat netral. Warnanya netral. Coba kalau air warnanya merah, yang senang kan berdiri. Kamu minum saya ya berdiri. Dibuat biru, wah pan senang. Kan gitu loh. Nah, dibuat kuning, gulukan senang. Nah, maka Allah buat apa? Putih. Putihnya pun tidak PKS kan? Netral. Tidak ada rasa. Kan itu tawar lagi. Coba kalau ada dikatakan manis gitu. Waduh ini penyakit gula semua kan? Itu barang mau diapakan bisa. Itulah nikmat apa? Alamnya. Satu lagi, tadi kan udara udah, air udah, sekarang alamnya. Sinar matahari. Loh, masya Allah. Coba, pernah nggak sinar matahari redup? Tidak pernah. Kalau terhalang, coba bayangkan orang atur listrik sekota, entah apa nih, kota apa nih? Itu aja kadang-kadang apa namanya? Padam, kadang-kadang matahari tidak pernah padam. Seumur-umur dan konstan apa namanya? Sinar tidak pernah padam sama sekali. Pernah mikir nggak kan itu? Coba kalau matahari padam, paling kan apa namanya gerhana itu kan tidak padam karena jadi manusia ngatur listrik sekota aja udah pusing. Allah ngatur akan listrik sedunia, nggak pernah terjadi ada pemadaman matahari itu pernah. Nah, saja ya. Nikmat apa tadi? Alamnya. Nah, nikmat dunia. Nah, ini hampir semua syariat sebetulnya itu nikmat karena membawa kebaikan. Nah, saya ambil satu nikmat berjamaah. Ini nikmat. Kan itu. Kan pas taktum binikmatihi ikhwan. Cuma jarang yang menganggap jamaah itu sebagai nikmat, malah sebagai musuh. Gara-gara jamaah ini kan gitu. Padahal Allah menyatakan, Allah bukan ini nikmat agama. Kalau kamu tidak berjamaah, nikmat beragamamu hilang. Itu. Nah, satu aja ya, contohnya ya. Nah, nikmat beragama. Itu adalah nikmat diniyah. Nah, yang kelima, banyak yang tidak percaya. Nikmat apa tadi? Belum pernah dilihat kok percaya, kata ibu-ibu. Nah, ya, nggak usah sebutin ya itu. Ya, jadi emang pernah kamu lihat surga? Belum pernah. Kenapa kamu percaya? Lah, pernah neraka? Belum pernah. Kenapa percaya? Itulah dan seterusnya. Yang nggak percaya nanti nggak dapat. Nggak dapat nikmatnya surga. Kamu nggak percaya? Gusti Allah. Kamu dulu kan nggak percaya, kenapa mau masuk surga? Nggak boleh, kan gitu. Allah nggak seperti saya kan itu dimaafkan, udah maaf aja lah. Nah, walaupun kamu nggak percaya, nah
dimasukkan ke dalam apa? Nah, kan karena Allah punya sifat apa? Yang dari mana? Rahman Rahim. Rahman, Rahman ada nggak apa-apa lah ya itu. Walaupun nggak percaya tapi dimasukkan juga ya itu. Nah itulah semuanya nikmat tadi itu biasanya akan terasa kalau hilang. Baru terasa itu. Nah kalau hilang itu baru apa? Nah puasa ini kan beda gitu. Kita akan merasakan nikmat betul karena selama 1 hari makan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita makan terasa betul apa? Nikmat. Maka dia bersyukur la'allakum tashkurun. Coba kalau makan terus lah. Dan nikmatnya nanti pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan. Tapi setelah oleh Allah kita tidak boleh makan sekian jam, nah, kemudian hilang ya, kemudian dikejar kamu ada ini. Nah, la'allakum tashkurun. Sudah tentu tidak hanya mensyukuri nikmat makan saja, nikmat semuanya. Tujuan puasa itu begitu agar kita bersyukur. Tes terakhir yaitu ini. Syukur ada berapa? Berapa unsur? Syukur ada berapa unsur? Oh berarti belum saya sampaikan. Ya saya belum. Ngomong belum diajarkan dan dites. Tapi syukurnya nggak ada namanya. Apa? Ibu lagi. Nah ini. Nah, tapi dulu nggak ada itu. Yang waktu saya masih SMP atau SD itu kalau ulangan guru nggak pernah ngasih tahu. Sekarang aja enak. Besok ulangan ya gitu. Kalau diulangi ulangan belum diberitahu, guru ajarkan. Oh nggak mau saya, ibu nggak ngasih tahu. Sehingga tesnya dipersiapkan. Dulu enggak. Tes itu tanpa pemberitahuan. Sehingga mau tidak mau kita harus selalu siap. Dan zaman itu makin menurun. Sudah diberitahu saja nggak belajar. Jadi kalau dulu tes seperti di madrasah itu tidak ada pemberitahuan. Besok ulangan ya enggak, langsung aja. Sekarang ulangan. Kalau yang nggak belajar, jangan bisa. Ya itu. Nah, jadi syukur itu ada 3 unsur. Satu adalah imannya, ilmunya. Satu nih ilmu ya. Yang kedua halnya. Yang ketiga amalnya. Ini 3 unsur syukur. Satu apa tadi? Ilmunya. Yang kedua halnya. Yang ketiga amalnya. Yang pertama ilmunya. Ketika dia diberi nikmat, dia akan mengembalikan nikmat itu dari Allah. Tidak merasa nikmat itu hasil usaha. Nah, itu berarti dia ngerti bersyukur. Tapi kita ini jarang, kalau ada sedikit yang mengembalikan nikmat itu kepada Allah. Kenapa? Kamu bisa jadi dokter, kamu bisa rajin kok. Nah itu nggak syukur. Padahal ada yang lebih rajin kan dari wali. Enggak dokter kok. Nah contohnya senang, mungkin lebih rajin. Mau senang terus kan dia. Padahal ini nanti nomor 2. Ya. Yang tadi nomor 2 apa? Hal itu menerima nikmat dengan senang. Sedikit banyak harus diterima dengan apa? Senang. Jadi itu. Nah jadi kadang-kadang kita dapat nikmat itu, wah nanti kalau sudah banyak baru senang kan gitu. Nah kalau sedikit, ya, itu berarti belum ngerti soal syukur. Jadi nikmat sedikit banyak harus diterima dengan apa? Senang. Atau juga mungkin bahagia. Karena di sini jelas. Malam yaskuril qalil, lam yaskuril kathir. Siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Kan semacam itu. Misalnya apa? Dorongan dulu kontraktor, cuma segini hasilnya, berarti nggak ngerti syukur. Nanti syukur aja kalau sudah segitu kan gitu. Jadi yang kedua unsur nikmat adalah hal, menerima nikmat dengan apa?
senang dalam kondisi apa. Ya, jangan tunggu-tunggu karena memang ya apa yang diberikan Allah yang terbaik. Dapat istri, pesek, wah. Nanti aja lah kalau sudah dapat istri mati, baru saja. Jadi apapun nikmat harus diterima dengan apa? Syukur. Nah, kemudian yang terakhir amal, menggunakan nikmat seperti sesuai dengan sang pemberi nikmat. Nah, jadi nikmat kita gunakan sesuai dengan apa yang digariskan, diperintahkan, disyariatkan oleh yang memberi nikmat, yaitu siapa? Allah. Ini juga begitu. Kadang-kadang kita menggunakan nikmat yang datang dari Allah, tapi selera kita. Misalnya kita diberi nikmat harta, oleh Allah kan suruh bagi 3 kalau dapat harta. 1 digunakan untuk pertama dengan infak dulu. Ini utama nih. Jadi jangan infak dulu, nanti infakkan istri kelaparan gimana? Kan gitu. Jadi infak dulu. Apa namanya? Nafkah dulu. Dan nafkah kemudian baru infak. Setelah infak baru yang disimpan. Ini 3 nih. Ada orang bantah, "Mam, nggak ada itu simpanan." Berarti Imam nggak percaya takdir. Kan gitu. Besok kan kita nggak tahu hidup apa mati. Ngapain harus apa? Nyimpan. Ini orang gimana? Kan gitu. Ini harus dijawab logika, akan dijawab, maka ada dalilnya. Kan? Rasul meninggal, wafat. Ada nggak yang ditinggalkan hartanya? Harusnya gitu, itu filosofinya. Jadi tidak diterima masuk kantong, berarti nggak dikasihkan kan? Nah, jadi misalnya saya dapat dari Ustaz Abdul Rahman, saya terima kan? Saya kasihkan. Nah, itu namanya terima kasih. Filosofinya begitu, tapi kita kurang menghayati. Terima kasih, masuk kantong. Kasihkan siapa? Kan gitu. Nah itulah kalau cocok ngaruan itu. Tapi kayaknya benar juga ya. Syukur itu diterima kemudian dikasihkan orang lain kan. Itulah terima kasih. Dan bukan syariat kan. Maka berat. Yang itu juga berat. Terima kasih itu ada yang berat. Nah, cukup ada jaza Allah. Betul kalau terima kasih itu dilaksanakan berat. Kan? Karena kan diterima terus dikasihkan orang. Mau gitu, nggak mau kan cukup Pak. Nah itulah semuanya itu demikian saya kira ya, mudah-mudahan manfaatnya. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit,